Shalom Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, kami bisa kembali menikmati satu hari lagi dari Tuhan. Sekarang kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberikan hikmat bagi kami untuk dapat mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Urapilah hamba-Mu yang bawakannya, berbicaralah sesuai kehendak-Mu melalui dia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul perenungan firman Tuhan yang saya berikan hari ini ialah perselisihan yang menghambat pertumbuhan. Itu diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Saya harap Bapak Ibu Saudara dapat membacanya di rumah, namun saya mengajak kita sama-sama membaca dari ayat yang ke-7 dan 9. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari yang namanya perbedaan. Ada perbedaan pendapat, perbedaan cara berpikir, bahkan perbedaan selera makan, minum, pakai, dan sebagainya. Jika tidak disikapi dengan hati yang benar, maka perbedaan itu bisa berubah menjadi perselisihan. Sedihnya, seringkali perselisihan tidak hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga dapat menghambat pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Itulah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Rasul Paulus menegur mereka dengan kasih, tetapi juga dengan kejujuran yang mendalam. Ia berkata bahwa mereka belum bisa disebut dewasa secara rohani, bukan karena mereka tidak percaya kepada Kristus, tapi karena sikap hidup mereka masih dikuasai oleh iri hati dan perselisihan. Mereka mulai membanding-bandingkan dirinya satu dengan yang lain. Ada yang berkata, aku ini pengikutnya Paulus, tapi yang lain ada juga yang berkata, aku pengikutnya Apolos. Sehingga tanpa sadar, mereka menjadikan manusia sebagai pusatnya, bukan lagi berpusat kepada Kristus. Akibatnya jemaat yang seharusnya bertumbuh dalam kasih justru menjadi terpecah karena ego dan kebanggaannya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa seringkali perselisihan itu lahir dari hati yang ingin diakui oleh orang lain. Kita ingin pendapat kita itu didengar, kita ingin peran kita dianggap penting, atau usaha kita setidaknya dihargai dong lebih dari yang orang lain lakukan. Ketika semua itu terjadi, kita mulai lupa bahwa semua yang kita miliki dan kita lakukan itu hanya karena anugerah Tuhan. Dari yang kita baca, Rasul Paulus juga meluruskan cara berpikir jemaat Korintus. Ia seolah-olah mau berkata, Paulus dan Apolos itu hanyalah pelayan Tuhan. Paulus mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini bermaksud bahwa tidak ada manusia yang lebih tinggi atau lebih hebat dari yang lain. Semua hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk tujuannya yang mulia. Bapak Ibu Saudara, setiap kita memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Ada yang melayani di depan, ada yang melayani di belakang layar juga. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Namun semuanya sama pentingnya di hadapan Tuhan. Sebab pertumbuhan sejati itu hanya datang dari Allah. Perselisihan itu muncul ketika kita lupa bahwa tujuan kita adalah sama, yaitu memuliakan Tuhan. Ketika saya menjadi lebih penting daripada kita, maka persatuan di dalam tubuh Kristus bisa mulai retak. Tapi ketika Tuhan ditempatkan sebagai pusat, perbedaan tidak lagi dapat menjadi alasan untuk kita bertengkar, melainkan sebagai kesempatan untuk kita bisa saling melengkapi. Kita semua sedang dikerjakan oleh Tuhan dengan maksud yang baik.
Karena itu bukan tugas kita untuk saling menjatuhkan, melainkan saling menjaga dan menolong agar bangunan Allah ini bisa bertumbuh dengan baik. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah ada perselisihan yang masih kita simpan di hati kita? Apakah ada ego yang lebih mau kita pertahankan daripada kasih kepada sesama? Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk belajar semakin rendah hati, melepaskan keinginan untuk menang sendiri, dan kembali menaruh Kristus sebagai pusat hidup kita. Sebab hanya Allah yang memberi pertumbuhan, dan hanya di dalam Dia kita dimampukan untuk hidup di dalam kesehatian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mau menegur dan mengingatkan kami. Ampunilah ya Bapa, jikalau kami sering lebih mementingkan ego kami, pendapat pribadi kami, dan kepentingan pribadi kami, sehingga menimbulkan perselisihan. Ajarlah kami untuk rendah hati, mau mengalah, dan menempatkan Kristus sebagai pusat hidup kami. Mampukanlah kami hidup sebagai kawan sekerjamu yang mau saling membangun dan menjaga kesatuan tubuh Kristus di dalam kasih. Kiranya Engkau menanamkan firman ini dalam hati kami masing-masing, dan Roh Kudus-Mu menumbuhkannya dalam kehidupan kami senantiasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.